Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain mutalazimain bidawami wajillah wa ala alihi wa sahbihi wa barwala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa digerakkan hati kita, dilangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami' Al-Istiqamah, menghadirkan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membanggakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di dalam perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, "Masyikama majma'al maulid yujallil huruf, za waqtu taubatin yal 'asi idza batatu, za jam'un la syakka fihi taghfiru jami'udz dzunub." Beliau mengatakan, tidak ada duanya lagi perkumpulan yang paling istimewa di muka bumi ini adalah perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil qurub, tempat kita menaruh keluh kesah kita. Kalau kita punya masalah, kita punya hajat, kita punya niat, bawa ke tempat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Untuk kalian kabar gembira tentang diijabahnya doa, digobol hajat-hajat minal maula dari Allah Subhanahu wa taala biwasitatir rasuli, dengan wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkumpulan yang sangat istimewa. Dan dikatakan di sini, ini adalah waktu yang paling tepat untuk orang-orang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zajamun la syakka fi taghfiru jami'udz dzunub. Ini perkumpulan tak perlu diragukan lagi. Duduknya kita di sini, Allah gugurkan semua dosa-dosa. Auliya salihin, orang-orang saleh. Jadi kalau seandainya kita pengen mau bilang amal ibadah kita sampai di mana, apa yang harus kita lakukan? Jadi dengan perkumpulan ini, perkumpulan yang istimewa, ayo kita tanamkan niat yang baik-baik, tanamkan hajat yang bagus-bagus, biar digobol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya hormati di sini banyak dewan asatidz, banyak orang tua, para sesepuh, ya, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira untuk kita. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal perkumpulan yang istimewa seperti ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal majelis taklim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal salat, kita tidak kenal azan. Berapa banyak umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti berbondong-bondong di hari kiamat meminta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ummati, syafaatku untuk umatku. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat mulia kita pada saat ini. Dan dikatakan ummatun marhumatun, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sepatutnya kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat penting buat kita, buat nyenengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhir dengan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini perkumpulan yang menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, berapa banyak pada malam hari ini orang nggak diberikan hidayah. Ya, banyak orang-orang pada di luar, pulang kerja, yang urusan dunia, yang pacaran, yang apa di luar sana kita lihat. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, kita duduk di yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, raudhah min riyadhil jannah, taman-taman surga yang Allah Subhanahu. Jadi ini sangat penting buat kita. Apalagi kalau satu kampung ya luar biasa merayakan maulidnya, sangat masya Allah ya, maulidnya luar biasa, benar-benar orang-orang kampungnya pada cinta sama Nabi Muhammad SAW, maka kampung tersebut akan ditaruh cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Emang sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu qala bi abi wa ummi akhbirni anna Allah khalaqa as-samawati anna Allah khalaqa qabla syai'. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, kabarkan aku apa yang Allah ciptakan sebelum semuanya Allah ciptakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-asya', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan semuanya, Allah telah menciptakan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada muka bumi ini, langit apapun belum ada, Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas dimanapun penjuru, kalau orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka kampung tersebut telah diberikan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting buat kita, ya. Kita sebagai umat yang sudah diistimewakan, kita tahu ya, doa kita gampang diijabah, dosa kita diampuni, semuanya kita tahu, ya. Tinggal kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kalau benar-benar cinta, ikuti Nabi. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad turun wahyu, suruh menyampaikan kepada para sahabat dan umatnya di dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian. Jadi orang kalau yang sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah disayang oleh Allah Subhanahu. Kalau orang sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu. Masih banyak kita kudu belajar tentang ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar sholat yang wajib, bukan sekedar puasa bulan Ramadan yang wajib, bukan sekedar bayar zakat, bukan sekedar pergi haji yang wajib, tapi masih banyak yang wajib-wajib yang harus kita laksanakan. Salah satunya menuntut ilmu. Tadi siapa tuh yang ngomong tuh sebelum saya datang tuh, itu cakep tuh ya, harus menuntut ilmu, karena memang betul segala sesuatunya harus dengan ilmu. Ngaji yang benar, nuntut ilmu yang benar, hadir majlis-majlis taklim, datang ke majlis-majlis taklim, agar kita bisa benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, yang tadi saya bilang, kita nggak kenal sholat, kita nggak kenal puasa. Jadi kalau kita mau tahu sholat, ikutin Nabi Muhammad SAW. Kita mau tahu puasa, ikutin Nabi Muhammad SAW. Makanya intinya di majelis taklim itu kita bisa belajar tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak orang berapa banyak minum masih dalam keadaan berdiri, ya banyak kan? Orang minum dalam keadaan berdiri, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la tashrabu bil qiyam, janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Nggak boleh.
Minum harus dalam keadaan duduk. Kalau minum duduk, nggak boleh sambil berdiri. Dan nggak boleh minum pakai tangan kiri, nggak boleh. Kalau minum pakai tangan kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza akala biyamini, idza syariba biyamini, idza a'ta biyamini, idza istaqbala biyamini. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Nabi kalau minum pakai tangan kanan. Nabi kalau memberi sesuatu pakai tangan. Nabi kalau menerima sesuatu pakai tangan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita ikuti dari segi-segi seperti itu, kita harus ikut. Masuk ke kamar mandi, yang tiap hari kita masuk kamar mandi, iya kan? Tiap hari masuk kamar mandi, itu banyak sunnah-sunnahnya Nabi. Yang masih banyak yang kita lalaikan, yang masih banyak kita belum ikutin Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi, baca doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apa ya? Apa semua? Tapi masuk kamar mandi baca gak? Mual, lupa, banyakan kebeletnya, kebelet buru-buru, ya. Baca, ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikutin sunnahnya Nabi, hidupin sunnahnya Nabi. Jadi diri kita itu ntar menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca itu doa. Ya, dahulukan kaki kiri kalau masuk kamar mandi. Kaki kiri dulu. Ini kita belajar sekalian taklim kita nih ya. Kita sekalian taklim. Kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dari tempat mulia pengen ke tempat kotor. Ya, dari tempat mulia pengen ke tempat kotor. Maka dahulukan kaki kiri. Masuk kamar mandi, ya. Sebelum buka pakaian, baca doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca. Buat apa tuh? Setan gak ngeliat kita gak ngeliat setan. Kan aurat kita buka ya, agar setan gak ngeliat aurat kita. Dan kita tidak melihat setan. Tuh. Kadang-kadang kan di kamar mandi loh, ada gitu ya. Apaan tuh ya? Nah itu setan, bener. Kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Di kamar mandi ada dua setan. Kalau yang masuk laki-laki yang godain setan kunti. Ya. Kalau yang masuk perempuan yang godain setan kolor hijau. Ya. Setannya ada dua nih. Cuma saya lagi bingung kalau bencong yang masuk gimana? Dikerbutin kayak gitu. Ya. Wah, diadu dua-duanya tuh. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ada setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, kalau di dalam kamar mandi berarti ada setan? Ada. Gimana caranya kita nggak lihat setan? Setan nggak melihat kita. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Ingatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Baca. Hilanglah kita. Kling. Iya. Lah setan yang lihat kita dengan setan hilang namanya kita. Kayak tiuran bayur. Tahu nggak? Kan kalau pengen hilang kayak ubah baju dulu kan dia ada. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jelas insyaallah ya. Sebelum buang air, sunnah kata Nabi Muhammad SAW, pastikan ada air entah buat cebok. Pastikan ada air buat cebok. Kalau ada ember atau ada kolomnya, ya pastikan ada air. Oh, udah ada airnya. Udah baru buang air. Sunnah kalau lagi buang air, ya itu kerannya nyalahin. Ya, jadi nggak berisik, ya, nggak kedengeran, ya. Jangan masuk kamar mandi, brak. Jangan ya. Ada adab-adabnya, ada tata caranya. Kan kalau pakai air kan jadi sama gitu ya. Ya, jadi nggak kedengar. Itu ada adabnya, ada akhlaknya. Ya, kalau buang air besar ataupun buang air kecil jangan berdiri, harus dalam keadaan duduk sama. Kalau yang berdiri sapi tuh, kuda tuh, ya anjing tuh, ya itu buang airnya dalam keadaan berdiri. Binatang, kita bukan binatang, kita manusia, diajarkan tata caranya. Ya,
Kata Nabi SAW duduk, ya, jongkok. Jongkoknya pun ada caranya. Ini kaki kanan jingkek, nih kaki yang kanan di jongkok. Nih maaf saya kata gini, tuh, ya, ini buang air yang baik dan benar begini nih, tuh. Ini tangan nih, ya, taruh di sini, tuh. Ya, tuh. Agar kita nggak ngelihat kemaluan. Tutupin kemaluan kita pun tutupin. Jangan pakai gitu. Lomong-lomong jangan lihat, nggak kemana-mana udah gitu dia. Ya, kadang-kadang kan bukan dilomong ya, apalagi yang keluar besar dari dia. Lembek juga bukan emas, bukan lembek yang keluar. Ya, jadi jangan lihat gituan tuh. Caranya itu dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Dan itu bikin lancar buang air besar, bikin lancar buang air kecil. Itu mukanya Nabi SAW nggak ada tuh penyakit prostat, ya, nggak ada tuh penyakit kencing batu, nggak ada, ya, ambeien nggak ada. Nabi sehat karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak pakai ngeden. Kalau ikutin aturan Nabi nggak pakai ngeden. Tekan sedikit nih, sebelah sini tekan sedikit. Itu keluar langsung dengan sendirinya. Ya, itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, habis itu kayak kaki, ya, yang ke tangan kanan. Tadi kan makan, minum, menerima sesuatu, ngasih sesuatu pakai tangan kan? Lempengan cebok tangan kiri. Tuh, ya, tangan kiri kalau cebok tangan kiri. Ya, habis itu baca doanya, jangan lupa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Cari deh di Google banyak. Ya kan dari zaman handphone ya. Doa cebok keluar lagi deh. Mbak Google kasih tahu tuh. Tuh, ya, doa cebok tuh. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Cebok tuh, ya, baca tuh doa. Cuma jangan teriak-teriakan, bacanya pelan-pelan aja, ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, jangan teriak-teriakan, udah jangan mandi, jangan, ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, biasa aja. Nah, kalau ada cebok, ya, pakai lagi pakaiannya yang bagus, ya. Nanti ketika keluar pakai kaki kanan. Tadi masuk kaki, keluar pakai kaki kanan. Ya, baca doanya juga nih. Gufronaka, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya, doa daripada keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, alhamdulillah alladzi adhaba, yang telah menjauhkan, anil ada, daripada aku penyakit-penyakit, wa afani, dan telah memberikan aku sehat walafiat. Doanya Masya Allah. Itu ada daripada di kamar mandi. Tutup aurat yang benar, tutup aurat. Perintah Nabi Muhammad SAW. Usturu auratakum, kata Nabi SAW. Tutuplah aurat kalian. Laki-laki mabaina surah wa rubbah, laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nih auratnya laki-laki, mabaina surah wa rubbah. Tutup, yang wajib ditutup, tutup. Nggak boleh dibuka, meskipun laki sama laki. Ya, kadang-kadang kan, Masya Allah, bleding, tahu bleding? Pakai kolor doang, ya, panjang baju gitu tuh. Kan kelihatan auratnya tuh, pusarnya kemana-mana, pahanya kemana-mana, nggak boleh. Jangan pakai bilang ilok, gua laki sama laki, nggak pakai ilok. Ya, syariat, ya, nggak boleh, tutup, harus gitu, ditutup, nggak boleh. Ya, main bola, kayak main bola, kadang ya. Ada yakin pasti demen main bola nih, ya. Main bola, tutup auratnya. Ya, nggak boleh kayak pemain bola, kan pemain bola sana ini, nggak boleh, syariat nggak boleh. Ya, harus tutup aurat. Loh, saya kalau pakai celana pendek nggak jago, padahal mobilnya. Kalau jago mau pakai sarung lagi, mau pakai sarung lagi. Orang kalau jago main bolanya. Tuh, ya, nggak pakai alasan, pakai celana panjang. Ya, saya juga hobi main bola, pakai celana panjang, nggak buka aurat. Berenang, ya, kadang-kadang berenang itu harus tutup aurat. Dan ibu-ibu nih, buat para perempuan nih, jangan ada berenang di kolam berenang tuh, ya. Berenang mana terus, ya? Empang. Ya, kadang-kadang juga ada yang
kalau menawar regensi apa ya? Nah, masya Allah ya. Kalau perempuan kan nyeplak bu, ada ibu-ibunya nih. Ya, jangan kayak berenang ya. Ya, itu jangan tuh ya. Masya Allah. Kalau mau berenang pakai yang pakai COVID. Kayak apa dia? Kayak kan nggak nyeplak tuh ya. Berenang tuh baju tuh. Nah, karena ya, nggak kelihatan bentuk tubuhnya nggak kelihatan. Boleh tak bebas, tak boleh kan? Ya, cuma jangan pakai baju ketat, masya Allah. Nggak boleh, Nabi larang. Auratnya perempuan jami'ul badan, semua badan. Illa wajah wal kafain, kecuali wajah sama telapak tangan. Wajib ditutup semua, wajib ditutup. Bukan sekedar ditutup. Nabi ajarkan buat perempuan pakaian-pakaian yang muslimah, yang baik dan Tuh, Nabi ajarin bukan laki-laki doang, perempuan pun diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ibu-ibu kalau pakai baju yang warna hitam tuh. Kenapa hitam? Karena hitam nggak tembus pandang. Ya, mau dalemannya apa lagi? Nggak kelihatan tuh. Tapi kalau warna yang lain, warna putih apa lagi? Ya, itu kan dalemannya kelihatan. Makanya berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman banyak perempuan menutup aurat tapi seakan-akan telanjang di jalanan karena auratnya pun kelihatan. Pakai baju putih kan bersih, suci, betul. Buat laki-laki iya, buat perempuan warnanya hitam. Jangan pakai hitam suci bersih. Baju putih, dalamannya merah. Gimana kira-kira? Ada warnanya hijau conge. Macam-macam kan, ya. Macam-macam. Masya Allah. Ya, luar biasa dengan cara. Nggak ada tuh. Itu orang-orang kafir menghancurkan adat istiadat Islam. Bu, ini kan ada yang kefidah ya. Ini pada kefidah kan? Hari Minggu pagi tuh, masya Allah fidah tuh ya, orang dari langit turun dari kubur bangkit. Sampai nungkrok Minggu pagi tuh. Mama ada kerudungan, anak-anak muda kerudungan, banyak kan kerudungan, masya Allah, jogging sehat, PA, pakai kerudung, celananya legging, gila gak? Bu, pantas ya bu, kira-kira bu, saya mau nanya dong yang itu pantas gak? Gak pantas pakai kerudung, celana legging, bayangin, masya Allah, kan kayak gitar Spanyol. Masya Allah, nggak boleh, Nabi nggak boleh larang, tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh, jangan nyeplak, nggak boleh. Ya, yang gombrong, bajunya abaya, ya, gombrong, ya tidak nyeplak, nggak kelihatan dalemannya, ya, yang gombrong abaya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini saya lihat alhamdulillah ibu ini rapi nih kayak kerudung. Kira-kira di rumah begini kan bu? Di rumah? Enggak. Ya baik. Di rumah ke bu, di mana ke bu? Ya mau di teras, mau di mana tutup aurat? Nggak boleh bu. Mau di mana lagi bu? Jangan kayak bilang, pengen nyapu teras doang, ilok tutup kerudung. Kan saya bilang nggak pakai ilok. Iya, nggak pakai syariat mau di depan teras lagi, mau ke samping lagi. Ya, kadang-kadang kan suka ngeremehin ya. Warung samping. Tapi kalau pengen kondangan, ya pengen majelis taklim, masya Allah, rapi-rapi, bukan di situ doang, bukan di majelis taklim doang, bukan di tempat acara doang, di mana tempat wajib menutup aurat. Jelas bu, insya Allah bu, jelas insya Allah, ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu cara ngikutin Nabi ya luar biasa. Kalau kita pengen benar-benar ikutin, ya ikutin Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai melanggar, jangan pakai melenceng, jangan pakai ikut aturan kita. Aturan kita di akhir zaman sudah pasti salah. Kita mau ikutin aturan kita di akhir zaman sudah pasti salah. Jangan pakai ikutin aturan kita. Wah begini nggak bisa. Jalan yang benar hanya jalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, kita ikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW. Bayangin para sahabat Nabi Muhammad SAW ngikutin Nabi perkara yang mubah diikutin sama para sahabat. Apa perkara mubah? Nggak usah ngomong wajib, sunnah ya. Mubah nih, kalau mubah dilakuin, nggak dapat dosa, nggak ada pahala. Mubah namanya. Jalan, ya orang mau jalan nggak dapat pahala, ya
mau diem pun nggak ada pahala, nggak ada dosa juga, ya. Makan, mandi, begitu namanya perkara mubah. Ini ada satu sahabat sampai jalannya Nabi Muhammad SAW diikutin sama dia. Dulu ada satu sahabat berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ada pohon korma doyong, tahu doyong? Jatuh kagak, diri kagak, setengah doang. Nabi berhenti, semua sahabat pada berhenti. Nabi memilih mau dilangkahin ataupun nunduk, tapi Nabi memilih nunduk. Nabi nunduk. Semua para sahabat nggak ada yang melenceng. Semua para sahabat nunduk ngikutin Nabi Muhammad SAW. Meskipun bisa sebelah kanan dilangkahin bisa, tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW saking ngikutin Nabi Muhammad sampai segitunya. Yang lebih dahsyatnya lagi, Nabi sudah wafat, Nabi telah meninggal dunia. Ini sahabat pernah lewat di gang yang sama, pohon kormanya udah gak ada, udah ditebrang, pohon kormanya udah ditebang, dia berhenti. Tadzakara Nabi SAW, dia ingat di zamannya Nabi Muhammad SAW, dia ingat di belakangnya pengikutnya dia, murid-muridnya dia. Dulu aku pernah lewat sama Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Ayo ikutin aku, katanya. Ikutin, nggak ada pohon-pohon, nggak ada, nunduk aja. Bayangin tuh, ya saking ngikutin Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sahabat pernah disiapin semangka. Ada satu sahabat, aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW makan semangka. Halal nggak? Halal ya? Boleh kan dimakan? Boleh kan? Ini sahabat saking nggak pernah lihat Nabi makan semangka, nggak mau makan semangka. Saya bingung motongnya di mana. Coba. Sampai segitunya saya bingung. Mau motongnya di mana saya bingung. Dia nggak makan, dia nggak ikut. Anda nggak bisa, Anda nggak makan karena Nabi nggak makan ini makannya. Padahal boleh, halal semua fawakih, semua makan. Ada buah-buahan yang nggak mudorot, ya boleh. Ada buahan yang mudorot yang bahaya, ada. Cumbu. Wah, ada orang mabuk cumbu ya. Nah, atau ngorek-ngorek comberan aja. Ada tuh ya. Nah, itu mudorot tuh nggak boleh tuh ya. Tapi semua buah-buahan boleh ya. Ini sahabat sampai nggak makan semangka. Nanti jengkol. Wah, kalau kita mengikuti Nabi nggak makan jengkol. Ayo, makan nggak jengkol? Wow, ketong. Ya, Masya Allah. Tapi ala kulihal, ya, dalam bentuk makanan yang Nabi lagi perbolehkan yang halal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kita makan yang halal aja, halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang baik, yang berkah. Itu yang kita makan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, intinya kita harus ikutin Nabi Muhammad SAW. Saya ceramah nih ngomong cuma setengah jam aja. Ya. Ini ilmu belum cukup buat kita. Ya, setiap minggu saya sarankan sisakan waktu kalian untuk datang ke majelis taklim. Datang, sisain waktu nuntut ilmu, biar tahu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai tinggal majelis ilmu. Kasihan, sayang, 1000 kali sayang orang yang di dunia hidup dalam keadaan jahil, hidup dalam keadaan bodoh, karena seakan-akan al-mayyit yamshi, dia bagaikan mayat berjalan. Ya, dia nggak punya ilmu, jalan tapi dia mayit, mati dia. Dia nggak tahu ilmu, dia nggak belajar, dia nggak nuntut ilmu. Nah, untuk bilamin, ayo kita rubah sikap kita ketahui lagi, pelajari lagi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa aqul minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.